3 minggu lalu, saya menerima pesan dari seorang wanita yang sudah menikah. Isinya berbunyi, "Saya sudah menikah selama 8 tahun. Saya memiliki 2 anak, dan saya baru saja melakukan sesuatu yang tidak pernah saya bayangkan akan saya lakukan. Hal yang paling aneh adalah saya tidak menyesalinya." Hal yang membuat pesan itu begitu luar biasa bukanlah ceritanya itu sendiri, melainkan fakta bahwa itu bukan satu-satunya pesan semacam itu. Saya memiliki puluhan pesan serupa di kotak masuk saya. Hari ini, kita akan membahas pola psikologis di balik jarak emosional dalam hubungan jangka panjang dan mengapa hal itu penting. Memahami dinamika ini dapat membantu pasangan mengenali tanda-tanda peringatan sebelum masalah tersebut berkembang menjadi sesuatu yang lebih besar. Simaklah sampai akhir karena saya akan membagikan 3 tanda umum yang mungkin mengindikasikan bahwa sebuah pernikahan membutuhkan lebih banyak perhatian secara emosional. Namun sebelumnya, izinkan saya bertanya sesuatu kepada Anda. Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa, dalam situasi tertentu, orang yang sudah menikah tampak lebih terbuka secara emosional dibandingkan mereka yang lajang? Para psikolog telah lama mempelajari bagaimana keakraban dan rutinitas dapat memengaruhi batasan emosional. Izinkan saya menjelaskannya melalui sebuah kisah nyata. Saya bertemu Valentina saat mengikuti kelas fotografi. Dia mengenakan cincin kawinnya dengan bangga dan sering menyebut-nyebut suaminya. Sekilas, dia tampak sangat bahagia dalam pernikahannya. Namun seiring berjalannya waktu, saya menyadari sesuatu yang menarik. Setiap kali saya menceritakan kisah lucu, dialah yang tertawa paling keras. Saat jeda kelas, entah bagaimana kami selalu berakhir mengobrol. Dan hampir setiap percakapan memuat komentar tentang betapa sibuknya suaminya belakangan ini. Pada pertemuan ketiga, saya menyadari sesuatu yang penting. Dia tidak sedang memuji pernikahannya. Dia diam-diam sedang mengungkapkan betapa terputusnya ikatan emosional yang dia rasakan. Ada satu hal yang seringkali luput dari perhatian banyak orang. Seseorang yang lajang seringkali mendekati hubungan baru dengan hati-hati karena mereka secara emosional tersedia, terbuka untuk menjalin hubungan. Sementara itu, seseorang yang telah menikah bertahun-tahun mungkin merasa aman secara emosional, sehingga tanpa sadar mereka melonggarkan batasan-batasan tertentu. Mereka mungkin berpikir, "Saya hanya bersikap ramah." Tidak lebih dari itu. Namun, ketika batasan emosional menjadi tidak tegas, perasaan tak terduga terkadang bisa muncul. Setelah mempelajari banyak kisah hubungan, saya menemukan 3 pola psikologis berulang yang dapat memicu kerentanan emosional dalam pernikahan jangka panjang. Alasan pertama, pengabaian emosional yang tidak disadari. Simaklah baik-baik, karena ini adalah salah satu gagasan terpenting. Saat hubungan masih baru, setiap percakapan terasa menggairahkan. Ada rasa ingin tahu, nuansa baru, dan antusiasme. Seiring berjalannya waktu, rutinitas pun mengambil alih secara alami. Carolina, seorang wanita berusia 34 tahun yang telah menikah selama 9 tahun, pernah berkata kepada saya, "Suami saya pria yang baik. Dia bekerja keras, pulang ke rumah, makan malam, memeriksa ponselnya, lalu tidur. Tidak ada masalah yang benar-benar serius, tapi tidak ada lagi rasa hidup dalam hubungan kami." Dia melanjutkan, "Sudah 4 tahun sejak dia benar-benar menanyakan bagaimana perasaanku. Sudah 3 tahun sejak dia menatapku dengan rasa ingin tahu yang sama seperti dulu. Dan akhirnya, aku pun berhenti mengharapkannya." Kenyataan pahitnya adalah banyak pasangan perlahan berhenti memupuk kebiasaan emosional yang awalnya menyatukan mereka. Mereka berasumsi bahwa karena cinta sudah ada, hubungan itu tidak lagi memerlukan perhatian setiap hari.
Namun, koneksi emosional, seperti halnya hubungan apapun, membutuhkan perawatan yang berkelanjutan. Banyak orang tidak melulu merindukan gestur romantis yang megah. Mereka merindukan perasaan diperhatikan, dihargai, didengarkan, dan dianggap penting secara emosional. Terkadang, yang dibutuhkan hanyalah seseorang yang mengingat hal yang pernah mereka sebutkan minggu lalu, mengajukan pertanyaan yang penuh perhatian, atau memberikan perhatian sepenuhnya. Momen-momen sederhana itu bisa mengingatkan seseorang akan rasanya menjadi sosok yang berarti. Alasan kedua, efek perbandingan. Banyak orang menyimpan gambaran tentang bagaimana pasangan mereka bersikap di masa-masa awal hubungan, lebih ingin tahu, penuh perhatian, dan terlibat secara emosional. Ketika orang lain secara alami menunjukkan kualitas-kualitas tersebut, pikiran terkadang mulai melakukan perbandingan tanpa disadari. Ketertarikan itu tidak selalu semata-mata karena sosok orang baru tersebut. Seringkali, hal itu berkaitan dengan upaya menemukan kembali emosi yang pernah ada dalam pernikahan. Daniela, seorang wanita sukses berusia 36 tahun yang menikah dengan seorang insinyur, memiliki pengalaman serupa. Pernikahannya tampak stabil dari luar hingga ia bertemu Javier di pusat kebugaran. Javier tidak lebih kaya ataupun lebih menarik secara fisik dibandingkan suaminya. Yang membedakan adalah Javier secara rutin menanyakan kesehariannya, mengingat tujuan-tujuannya, dan merekomendasikan buku berdasarkan percakapan yang pernah mereka lakukan. Daniela kemudian mengakui, "Awalnya, saya pikir itu hanya sekadar pertemanan. Namun, lama-kelamaan saya menyadari bahwa saya lebih menantikan percakapan kami dibandingkan percakapan di rumah. Hal yang paling menonjol bukanlah romansa, melainkan kehadiran secara emosional. Terkadang, seseorang tidak sedang mencari orang baru, mereka mencari kembali koneksi emosional yang mereka rasa telah hilang." Alasan ketiga, merasa terkuras secara emosional. Ini mungkin faktor yang paling sering terabaikan. Banyak pasangan diam-diam membangun narasi batin yang mengatakan, "Saya sudah banyak berkorban demi keluarga ini. Saya menunda impian saya sendiri. Saya telah menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk mengurus orang lain." Seiring berjalannya waktu, pikiran-pikiran tersebut dapat menimbulkan kelelahan emosional. Andrea, seorang ibu 3 anak berusia 41 tahun, pernah menulis, "Selama 12 tahun, saya berusaha menjadi istri yang sempurna. Saya meninggalkan karir demi mengurus anak-anak sementara suami saya terus-menerus bepergian untuk urusan pekerjaan. Lalu suatu hari, saya bertemu seseorang yang membuat saya merasa kembali diperhatikan." Ia menambahkan, "Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, saya merasa menarik, bukan karena apa yang ia katakan, melainkan karena caranya mendengarkan." Para ahli hubungan terkadang menyebut hal ini sebagai pembenaran diri, self-justification, di mana kesepian secara emosional perlahan mengubah cara seseorang memaknai pilihan-pilihan hidupnya. Perasaan tersebut tidak muncul begitu saja dalam semalam. Biasanya, perasaan itu berkembang secara perlahan setelah kebutuhan emosional tidak terpenuhi selama bertahun-tahun. Setelah mendengar semua ini, Anda mungkin bertanya-tanya bagaimana cara mengenali kapan sebuah hubungan membutuhkan lebih banyak perhatian secara emosional. Berikut adalah 3 tanda umum. Tanda pertama, pasangan sering melontarkan lelucon mengenai rasa frustrasi dalam pernikahan. Komentar seperti, "Suamiku memang sulit dihadapi, tapi